Bismillahirrahmanirrahim. Rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida wa amma ba'd. Jemaah sidang majelis saya yang memuliakan dunia dan akhirat, alhamdulillah kita selesai melakukan kewajiban kita sebagai muslim yang mukallaf, melaksanakan sholat isya berjamaah untuk break sesaat dalam kajian rutin kita, kajian kita Fawaidul Fawaid di Masjid Ibadah Rahman ini. Tapi kita lanjutkan sedikit bahasan kita. Tadi sempat disampaikan bahwa Allah sendiri yang sudah menginformasikan bahwa Allah memanjangkan umur manusia untuk manusia itu berpikir. Ya, karena tetap mau umur 1000 tahun pun mati, apalagi yang cuma 60 wa 70 antara 60 dan 70 kan. Jangan kita beranggapan kalau kita di umur kita panjang, sakit gampang sembuh. Kalau ngomong nggak mati-mati saja, nggak cukup pengalaman pandemi kemarin cukup ya, nggak nunggu perut dikening, nggak nunggu pipi turun, rambut berubah warna, uban putih, mata bersepah putih, mata hitam, kita nggak tahu. Yang kecil mati, yang dewasa mati, yang renta pun mati. Ya Allah katakan begitu. Kata Allah, awalam yu'ammirkum ma yatadakkaru fihi man tadakkara. Ya, tidakkah mereka mau berpikir telah memberikan umur, harusnya berpikir. Ini punya kesempatan berbuat baik, bukan malah mengulang keburukan. Ya, kalau bisa hari akan datang lebih baik kalau bisa. Ya, jangan sama dengan yang lampau. Karena memang tugas kita untuk hijrah, dan kewajiban hijrah itu sampai kita diwafatkan oleh Allah. Ya, belajar menangisi dosa di masa lalu, bukan bangga dengan dosa masa lalu. Karakter munafik di diri kita ini mesti dihilangkan. Apa karakter munafik? Ya, selain kita ada sakadaba wa idza wa'ada akhadha wa idza tumina. Yang lainnya apa? Kalau berselisih pendendam. Itu karakter munafik. Ya. Tapi dijelaskan dengan jelas bahwa setiap hamba ini harusnya menyadari bahwa dia hidup di antara surga dan neraka. Dia hidup di alam kemungkinan. Yang gemar berbuat maksiat, jangan kita veto seakan-akan dia nggak mungkin berbuat kebaikan. Karena Nabi menjelaskan sejengkal saja dia bakal masuk neraka. Sejengkal saja. Kalau memang Allah telah takdirkan dia mau masuk surga, di ujung hidupnya, di akhir hayatnya, dia bisa berbuat kebaikan. Pun sebaliknya, kalau seumur hidup dia berbuat kebaikan, tapi kalau telah tertulis takdir bahwa dia bakal jadi penghuni neraka, Allah kan dia masuk neraka. Lalu jihad sama Rasul, Nabi mengatakan dia penghuni neraka. Kenapa? Karena menghujamkan pedang ke badannya sendiri. Karena gak kuat banyaknya panah yang menancap di badan dia. Dia bunuh diri. Dia penghuni neraka, Rasul. Itu jihad bersama Rasul kan. Ini menandakan ada masyiahnya Allah yang kita mesti betul-betul memahami tauhid supaya kenal masyiahnya Allah. Allah yaf'alu lima yasha. Allah berkehendak melakukan satu sekehendak Allah. Nah, sesungguhnya setiap hamba Allah sedang menempuh perjalanan menuju surga dan neraka, kata Ibnu Qayyim. Apabila ia berumur panjang dan baik amalnya, maka lamanya perjalanan tersebut akan semakin menambah kenikmatan dan kelezatan baginya. Iya. Kalau orang soleh dikasih umur panjang, makin seneng, digampangin bangun malam. Karena orang tua gampang kencing, gampang bangun malam. Ya seneng aja ngelihat orang wiri anak cucu. Berasa juga, ngalamin juga. Rabbi habli minas sholihin. Bersyukur ngalamin lihat cucu, ya Allah. Dipanggil engkong sedep ada hidup. Ya, baru nikmat, masya Allah. Ya, melihat pasangan sampai usia tua, masya Allah. Ini sahabat dalam hidup ibunya anak-anak kita, waduh masya Allah nikmat. Ini
Intinya kalau orang alim, orang soleh dikasih umur panjang tuh makin menikmati hidup. Tapi kebalikannya, beliau mengatakan bahwa orang yang berbuat maksiat, ya, ini panjang umur buat dia ini makin melelahkan gitu loh. Karena Ibnu Qayyim juga sih yang mengatakan idza kunta wasat kadunu pada faisita falyastanis. Kan bahasa beliau dalam syairnya mengatakan kalau kamu sudah capek bikin dosa, tinggalkan dosa. Beliau orang yang mengatakan ada orang yang lelah berbuat dosa, ada, tapi nggak berusaha keluar dari kubangan lumpur dosa sampai tua berbuat dosa. Lain berdosa di usia muda sama usia tua beda. Kalau muda kita masih bangga, gampang berbuat ini berbuat itu. Kalau tua, aduh, udah nggak ada pantas-pantasnya gitu loh. Makanya jadi sebuah penderitaan dia. Maka beliau mengatakan kalau kondisinya sebaliknya akan menimpa seorang hamba yang berumur panjang tapi buruk amalnya, jauhnya perjalanan tersebut semakin menambah penderitaan kesengsaraan. Ya. Kolektor dosa di usia tuanya capek, mau ngaji kagak bisa ngaji, mata udah rabun, lihat aina mau ogin saru, betul lah. Mau nanya sama anak malu, gengsi ya. Kakek udah tua, ikut dua mata-mata kan, dong juga gitu ya. Punya rasa malu ya, berat hidup berat. Ngerong-ngerong anak pengen umroh sama haji, sampai sana cuma nyusahin diseret-seret doang. Tapi kalau dari muda udah biasa mendatangi tempat ibadah, lincah. Dari muda karena punya dana umroh haji, usia tua pengen ulang udah hafal. Gak bakal repot, senyasar-nyasar di Ka'bah pasti ketemu, emang muter. Gue nyasar lagi tawaf, mau ketemu, sampai lu gimana sih? Gue mau ngomong kan muter, kali kalau lurus gak balik-balik jalannya gak ketemu. Udah tahu jalan gitu. Apalagi ngalamin haji, oh Masya Allah ya. Udah jalan jauh kita ke Jumroh ya. Jamarat gitu ya, kalau fisik kita lemah, aduh. Ngeliat masjid pakai tangga, arsitek di sana, gue gak nemu namanya arsitek gitu. Ya udah tua, ada banyak keruyuk. Ya, pokoknya berat, intinya berat. Ngelarang anak juga udah nggak seperti orang tua muda yang melarang anaknya gitu. Karena kadang-kadang galakan anak. Masih kecil anak kita bisa tenteng keranjang kayak anak kucing kalau nakal itu. Karena kita yang ditenteng sama dia. Jadi hati-hati lah, intinya bahasa beliau seperti itu. Sehingga jauhnya perjalanan tersebut semakin menambah penderitaan kesengsaraan. Dari hari ke hari perjalanan semakin menurun ke bawah. Padahal perjalanan seorang musafir tidak selamanya menurun, harus sekali mendaki. Maka disampaikan tadi hadisnya khairukum man tala umruhu wa hasuna wa syarrukum man tala umruhu wa qubuha. Ya, orang yang paling baik di antara kalian yang panjang umurnya, bagus perbuatannya. Tapi kebalikannya, seburuk-buruk orang di antara kalian yang panjang umurnya, buruk perbuatannya. Ya, Bismillah, nggak dipastikan kita ke surga, nggak dipastikan kita ke neraka, masih di alam kemungkinan kita. Yuk, pemayya'mal misqala dzarratin khairan yarah, pemayya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Makanya kalau memang pengen masuk surga, ya berbuat yang baik. Kalau memang susah ninggalin dosa, seringin istighfar, bangun malam, sungguh Tuhan dalam zikirmu, minta diberikan hidayah, minta ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik wa ta'atik, minta. Anda merasa sudah beragama tapi nggak bisa bergaul, kaku, keras, orang kabur gara-gara Anda, minta diluaskan hati sama Allah. Minta ada bekas-bekas ibadah dalam diri kita. Karena kalau sampai ibadah nggak berbekas, ya kita yang dirugikan. Tapi pasal yang ke-6 pada bab yang ke-25 ini dijelaskan tentang sikap pencari kebenaran sejati. Buat orang yang betul-betul menginginkan kebenaran, kehidupan akhirat, setiap kali kemampuan fisiknya berkurang, maka ia akan semakin menghidupkan hatinya. Ya, jadi kalau orang yang betul-betul soleh, makin lemah kakinya untuk melangkah ke tempat ibadah karena ketidakmampuan dia kencengin
level ibadahnya gitu loh. Contoh nih, kalau udah nggak mampu sholat diri, sekarang dia duduk, dia akan usahakan kalau perlu ayat yang dibaca lebih banyak ketimbang dia berdiri. Setelah itu gitu. Jangan sholat diri udah nggak kuat, duduk bacanya ina atau ina makul mulu, makin letoy aja dah. Udah tahu lemah, setengah pahala dari diri, ditambah dong qobliyah ba'diyah, bacaan diperpanjang, harusnya kan seperti itu. Udah tahu udah lemah, nggak bisa silaturahmi, ngaji. Ini aki-aki main handphone mulu. Lemah apa susah? Nggak WA. Nggak WA. Ngapain sih Ki? Nggak WA. Dengan buka Quran, tahuan berteman sama Quran, terang kuburan kita karena bacaan Quran kita, betul? Aki-aki HP-nya 4. Astagfirullahaladzim. Iya. Mending kebaca, kalau bunyi bareng jantungnya kambuh. Bunyi bareng, bahaya. Udah mendingan buka Quran. Ini kalau bahasa itu kayak pencari kebenaran sejati. Jadi kalau dia sudah merasa lemah, dia tingkatkan dengan yang lain. Dia udah nggak kayak dulu, udah nggak 3 hari sekali hatam Quran, ya nggak sebulan 2-3 kali hatam, enggak, udah susah, matanya udah ngelawan. Ghalabatun naum, kalah dengan ngantuk, 2 lembar udah barang angop, udah susah. Lalu apa ini? Sedekah Quran. Sedekah Quran. Dia udah sakit nggak boleh kena air, kan masuk angin kan, makanya tayamum, bikin sumur bor. Bantu orang untuk gampang ibadah, cari masjid yang air kering. Begitu loh maksudnya. Dia sih masih pengen tawaf, pengen umroh, pengen haji, cuma kayak udah gak nyanggup bakal nyusahin orang. Umrohin orang, hajiin orang. Dia udah gak bakal sanggup kawin lagi dan nikahin orang. Maksudnya ya ini ada orang susah mau nikah nggak punya modalin, kasih nikah masal gitu. Jangan udah tua masih mau nikah aja, astagfirullah. Yang ada aja dianggurin. Ya, jadi intinya sih kalau bahasa beliau begitu. Jadi kalau sikap mencari kebenaran sejati itu, kalau dia udah nggak bisa maksimal berbuat baik, dia akan memaksimalkan dengan kebaikan yang lain gitu. Dia udah nggak sanggup untuk datang silaturahmi, dia bikin rumahnya fasilitas buat silaturahmi, buat orang datang dimudahkan semuanya. Dia udah nggak mampu lagi bersedekah datang ke orang-orang langsung, ya dia ajak orang untuk bersedekah, atau mungkin dia bukakan orang untuk sebuah kebaikan, ini baik. Dia udah nggak mungkin lagi untuk sekolah menuntut ilmu, duduk di madrasah udah nggak mungkin karena usianya sudah tua, nggak ada yang terima aki-aki sekolah lagi, betul? Walaupun kita terinspirasi, kalau bantu doa ya, mudah-mudahan bulan-bulan depan kita bisa mulai pesantren Golden Age ini. Ya, jadi pesantren orang-orang tua, syarat muridnya umur 45 ke atas. Laki nggak perempuan, mudah-mudahan pada mengalami masa-masa asik kita bisa dialog dengan usia-usia kita seperti itu, insya Allah. Karena banyak sekali nasihat ulama buat orang-orang tua nih. Sayang, ya, mereka lebih dekat kepada batasnya waktu ketika kita usia muda. Walaupun kita dikembalikan semua ke Allah ya. Alangkah baiknya kita sama-sama duduk di majlis untuk mempersiapkan urusan akhirat. Ya. Oleh karena itu, apabila kekurangan yang terdapat pada badan seorang hamba pada hal-hal keduniaan, pada kelezatan duniawi atau pada pangkat dan jabatan semakin menambah bekal akhiratnya, maka yang demikian merupakan rahmat dan kebaikan bagi dirinya. Orang makin orientasinya akhirat itu rahmat. Ya, makin hari makin cari teman bukan cari musuh. Ya, karena makin hari dia makin butuh orang yang menggandeng dia untuk pada sebuah kebaikan. Ya. Silakan yang bertanyakan, semoga manfaat insyaallah. Dia akan kita akan bahas tentang syafaat Rasul, ya, didapati oleh orang yang mentaatinya dan keteguhan orang mukmin ketika menghadapi kematian nanti insyaallah. Ya, baik, silakan yang bertanyakan. Akhirul da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Fadhil. Silakan, ada yang di sini mau ditanyakan? Boleh. Khalas, nggak ada soal? Ya, kita sedikit simpulkan yang kita kaji pada perjumpaan kali ini.
Jadilah hamba yang cerdas, ya, zaka, hamba yang pintar, yang sadar bahwa hidup ini bukan tujuan. Ya, carilah teman sebanyak mungkin, jangan cari musuh sebanyak mungkin. Karena kita butuh dua orang-orang yang saleh yang akan memberikan kemudahan buat kita di akhirat nanti, imma dari kubur maupun di akhirat nanti, insyaallah, ya. Tapi tetaplah istiqomah di atas sunnah Rasulullah SAW, dan semoga Allah kumpulkan kita di haud di telaga Rasul pada masa nanti, insyaallah, ya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.